Orang kalau punya kamar kayak gini teman-teman, ya, orang kalau punya kamar seperti ini, masih perlu nggak dia ke hotel? Dibawa ke hotel, ah ini mau pesan kamar gue, dia bilang gitu ya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita punya satu rumah yang spesial banget. Kenapa? Karena rumahnya itu berhadapan, view-nya langsung ke danau. Dan ini lokasinya ada di Jakarta. Coba di mana lagi rumah di Jakarta yang punya view sebagus ini. Ini adalah rumahnya Citra Lake Villa. Keren banget. Kita bahas dari atas dulu teman-teman. Atapnya itu berbeda, atapnya dimajuin ke depan, habis itu dikasih ada permainan besi, jadi terlihat seperti industrial, menggunakan Toyota Housing Roof. Apa istimewanya dari Toyota Housing Roof ini? Dia punya 3 layer teman-teman. Jadi keamanannya terhadap bocoran itu lebih, dan yang pasti dia bahan utamanya adalah aspal. Nah, di bawahnya itu plafonnya menggunakan WPC, dan ini fasadnya menggunakan WPC juga. Jadi WPC itu adalah yang suka dipakai untuk rumah-rumah mewah. Dia levelnya di atas dari Conwood, teman-teman. Nah, yang kerennya adalah sekarang teman-teman bisa lihat nih pilar-pilarnya itu ada permainan profilnya. Itu lagi tren banget, dan itu nantinya mungkin 3-4 tahun ke depan teman-teman akan melihat banyak rumah yang punya tampilan seperti itu. Nah, di bawahnya ini menggunakan kuadra teman-teman, dan untuk aluminiumnya itu dia menggunakan warna yang lagi tren juga teman-teman, abu-abu tua. Nah, habis itu kita bisa lihat lagi di sini supaya tampilannya itu dapat industrialnya. Di sini tetap dikasih baja habis itu di tengahnya dibolongin untuk naruh pohon ini. Ini adalah pakis Brazil dan ditaruh Lee Kuan Yew di sebelah sini ya teman-teman. Pakis Brazil ini tuh lagi sering banget dipakai. Kenapa? Karena tampilannya itu benar-benar ngebuat rumah kita tuh terlihat sangat modern. Ada yang menarik dari fasad rumah ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini itu permainan kuadranya itu dimajuin. Jadi kalau kita punya satu rumah itu kita pengen tampilan itu nggak monoton, harus ada permainan maju mundur ya. Dan di bagian sininya kalau teman-teman lihat, nah tuh kuadranya ada ditonjolin ke sana. Jadi kalau kita ngelihat rumah ini dari bawah, terlihat sekali ada bentuk-bentuk yang berbeda yang akhirnya membuat kita tidak akan bosen sama rumah ini. Dan fungsi selanjutnya adalah untuk nutupin jendela yang ada di situ. Jadi kita tetap punya privacy. Gue tebak itu pasti nanti adalah kamar mandi. Nah teman-teman, karena kita dari tadi ngomongin WPC, gue tambahin lagi teman-teman. Jadi WPC itu banyak jenisnya. Ada yang bisa digunain sebagai secondary skin seperti itu. Ada yang modelnya itu fluted begitu, seperti yang ada di sebelah sana. Jadi begini. Ada yang bentuk standar seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti pengen bikin rumah yang ada variasi-variasinya, teman-teman bisa gunain WPC. Karena dia punya banyak material yang bentuknya berbeda-beda. Jadi hasilnya tidak cuman papan-papan disusun aja, tapi bisa pakai yang model fluted seperti itu, atau bisa dijadiin secondary skin. Nah teman-teman bisa lihat di sebelah situ. Di situ tuh ada jendela-jendela kecil. Di belakang dari tembok ini itu adalah powder room, jadi dia butuh ada penerangan, makanya di situ ada jendela kecil mati di sebelah situ. Di sini ada foyernya teman-teman, jadi perlu juga ada jendela kecil. Nah, habis itu di sebelah sini ini tuh ada railing kacanya. Fungsinya adalah supaya kita see through tetap bisa ngelihat luas, tapi tetap aman. Nah, sekarang kita mau bahas ke lantainya. Lantai ini menarik sekali teman-teman. Oke teman-teman, nih kalau untuk di lantai ini unik. Jadi ini tuh sebenarnya adalah homogeneous style nih teman-teman. Tapi tampilannya bener-bener kayak batu banget. Tadi juga gue udah hampir ketipu. Habis itu kalau teman-teman beli rumah di sini itu udah ada gotnya 2 nih. Jadi air dari jalan kalau tumpah dia akan ke sini langsung kebuang ke depan. Kalau masih lolos ke sini, di bagian sininya juga udah ada gotnya nih. Jadi aman banget. Nah ini yang tadi gue bilang. Ini adalah WPC teman-teman. WPC itu adalah pilihan tampilan kayu yang paling top sekarang yang ada di Indonesia. Jadi kalau rumah itu harganya di atas 5 miliar, itu kebanyakan udah pakai WPC seperti ini, udah nggak pakai Conwood. Nah kalau ini adalah
batu bobos. Yang menarik adalah di detailnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini tuh ada aluminium. Habis itu di atasnya itu adalah granit. Jadi hasilnya itu benar-benar rata banget dan rapih. Oke, sekarang kita menuju kemana? Di sebelah kanan ini. Sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat. Yang gue suka dari rumah ini, nanti sampai ke dalam-dalam itu banyak banget gudangnya. Jadi di sini ada gudang satu yang nanti kalau teman-teman mau tambahin genset juga bisa. Di sebelah sini ada gudang untuk naruh-naruh sapu-sapu. Dan sekarang kita mau menuju ke sini. Ini ada yang menarik banget nih. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen punya garasi, pintunya tampilannya mewah, bisa dicontek. Ini pakai 4x6 hollow, 1x4, habis itu di sini kasih plat. Bagus banget hasilnya. Tapi dilihat di sini ada besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Nah, kalau teman-teman suka sama modelnya, teman-teman bisa pause video ini habis itu bawa ke tukang besi. Ini jaraknya itu sekitar 4 sentian. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Kalau di bagian karpet ini udah bener banget teman-teman. Kenapa? Karena dia menggunakan keramik ukuran 30-30. Kenapa? Kalau kita pakai slab besar di garasi, yang terjadi adalah kemungkinan retaknya itu lebih besar. Karena ini kecil-kecil, bebannya dibagi lebih kecil-kecil lagi. Jadi hasilnya kita akan punya garasi yang awet. Di sini ada liftnya. Liftnya ini mereknya TKE. Ini adalah lift dari Jerman dan ini udah include pembelian. Menariknya di rumah ini itu ada satu kamar asisten rumah tangga, kamar mandi asisten rumah tangga, kamar asisten rumah tangga, dan di sini masih ada satu lagi untuk Pak Supir. Jadi kalau teman-teman nanti punya drivernya juga mau nginep, di sini juga udah ada kamarnya. Nah, ini teman-teman adalah tempat menjemur. Karena rumah yang lagi kita review ini adalah rumah yang ada tambahan tanahnya. Jadi di sini nggak ada tangganya. Tapi kalau teman-teman beli rumah badan, tangganya itu untuk menuju dari servis ke lantai berikutnya ada di sebelah sini. Nah, ini lengkap. Di sini udah ada pompa, di sini udah ada mesin cuci, di sini udah jemur-jemur. Jadi bisa dibayangin rumah ini akan selalu eksklusif karena ya itu dia, nggak akan ada yang jemur-jemur seperti di area rumahnya Bang Beo. Mau di mana lagi? Iya, karena semuanya udah lengkap di sini. Nah, kalau gua nih, bro, di sini gua akan beli model yang terbaru. Jadi di bawah sini adalah mesin cuci, di atasnya pengering. Nah, jadi dia double, bisa benar-benar rapi. Kalau musim hujan pun matahari kurang, kita masih bisa ngejemur pakaian. Nah, ini adalah taman, teman-teman. Jadi karena rumah ini itu ada lebihan tanahnya, di bagian sini dijadiin tanaman. Dan ini nanti berhubungan langsung ke lantai berikutnya lewat tangga itu. Di sini juga udah ada dapur kotornya. Dan sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Mau lewat lift atau lewat depan? Akan lebih baik kalau kita lewat depan aja. Yuk. Yang membuat gue tidak jadi ketipu gara-gara batu alam ini apa teman-teman? Jadi di sebelah sininya. Nah, terlihatlah dia kalau ini adalah homogeneous tile atau granite tile. Dan lucu ya, cara naruhnya itu daripada kita bikin adu manis yang akhirnya suka rapuh di sebelah sininya, lebih bagus kita bikin model seperti ini. Hasilnya kita punya profil tambahan. Oke, ini teman-teman yang menarik adalah di bagian pergolanya. Pergolanya itu di sini menggunakan baja besar banget. Habis itu baru dikombinasi pakai hollow. Kacanya udah tempered, teman-teman. Dan yang menariknya adalah di bagian sininya nih. Di bagian sininya itu kacanya itu nggak akan kelihatan dari depan, tapi ketutupan sama U-nya. Hasilnya rumah kita terlihat seperti industrial. Tidak terlihat kacanya dan akan terlihat selalu rapi. Yuk, naik ke atas rumahnya. Ini udah pakai cat kamprot, teman-teman. Bagus banget ya. Apa sih keunggulan dari cat kamprot? Keunggulan cat kamprot, kalau misalnya nanti kita tembak sama lampu, dia akan terlihat bagus. Kalau rata, tukang kita kurang bagus bikinnya, akan ada bayang-bayang geradakan yang nggak bagus. Jadi kalau kita mau banyak lampu, terlihat selalu bagus, gunakanlah cat kamprot. Ini pakai kuadrat, teman-teman. Dan sekali lagi, finishingnya tuh begini. Bagus ya. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Satu yang gue highlight, pintunya ini besar sekali, teman-teman.
Tapi karena ada keterbatasan dari bahan material seperti ini yang biasanya ukurannya 240 120, di atasnya dipotong kayak gitu. Sekalian aja dipotong, ditambahin yang bagian matinya. Jadi ini ada tips buat teman-teman kalau misalnya punya pintu yang ukurannya besar. Jadi terlihatnya tetap besar. Oh, ini keren banget ya. Jadi begitu masuk, kita langsung ketemu sama ini nih. Ini adalah marmer. Satu rumah ini tuh import marmer dari Turki, teman-teman. Dan inilah keistimewaannya marmer ya. Dibikin mosaik kayak gini tuh rapi banget, gila. Dan ini seakan-akan bukan mosaik, ini namanya anyaman ya. Bagus banget ya. Keren. Jadi begitu kita masuk ke rumah tuh seakan-akan kita punya karpet yang menyambut kita ke dalam rumah. Tapi karpetnya nggak akan kotor. Bener nggak bro? Nggak akan kotor, terlihat selalu bagus, mengkilap, dan langsung disambut sama, kalau gue selalu ngomongnya, meja persembahan. Dan di sini juga udah ada wallpaper ya. Nah teman-teman, di sini ada panel-panel ini buat AC yang ada di sini. Nanti kita ceritain. Sekarang kita masuk dulu ke sini. Ini ada apa? Oke. Jadi kalau kita mau bikin pintu kamuflase ya, emang paling bagus tuh ditambahin profil-profil kayak gini nih teman-teman. Jadi hasilnya tuh benar-benar menipu. Jadi garis-garis seperti ininya juga akan terlihat perfect. Benar-benar kamuflase. Yuk masuk ke dalam sini. Ada apa? Jadi begitu masuk ke kanan ini adalah kloset, dan ke sebelah sininya itu adalah wastafel. Gue suka vanity-nya. Vanity-nya tuh dibikin kayak gini. Ini ukurannya sekitar berapa ya? 1 meter kali 2,25 kayaknya. Oke. Ora. Jadi ini mesti ditarik gini. Oke. Ini pintu mantap, berat banget. Dan model door closer-nya adalah yang seperti ini. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Jadi ini adalah living room ya. Satu yang mesti di-highlight teman-teman di bagian atasnya ini. Jadi ini AC nggak kelihatan, kenapa? Karena udah pakai model yang ducting. Dan ini 5 PK, udah include pembelian. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini tuh udah dapet. Dan yang menarik ya, kalau kita pakai marmer, plan-nya itu juga bisa dibikin berwibawa seperti rumah ini. Lihat deh. Oh, gila. Gila, ini plan-nya 25 cm. Sadis ya. Bisa dikasih gini lagi. Benar-benar jadi mewah banget nih rumah. Habis itu, biasanya suka dikasih garis-garis hitam ini. Nggak tahu sih, kalau gue sih nggak terlalu suka. Nggak tahu teman-teman. Teman-teman suka nggak ada garis tambahan seperti ini? Nah teman-teman, kalau kita pengen punya satu living room seperti ini ukurannya itu dari sini sampai situ, itu di 4,5. Sedangkan dari sini ke sana itu, ke jendela, itu di 4,5 meter juga. Cukup untuk punya satu sofa L dan satu sofa single, seperti ini. Nah, yang kerennya lagi teman-teman, dari plain si marmer itu ternyata bisa digabung ke interior, jadi jatuhnya seperti ini nih, keren ya. Baru di atasnya itu pakai model fluted seperti ini. Keren. Nih kalau mau bikin kayak gini teman-teman harus pakainya itu jangan HPL, tapi veneer seperti di rumah ini. Keren banget. Dan ini benar-benar dipikir banget. Gue suka. Gue tuh paling sebel tau nggak apa bro? Yang paling gue sebel adalah orang bikin LED gitu, tapi LED-nya kelihatan. Bener nggak? Nah kalau ini enggak nih. Kita kalau mau kelihatan mesti begini. Kenapa? Karena bentuk dari ininya nih. Nah, lihat deh. Dia ada coak begitu, keren. Oke, kalau untuk plafonnya teman-teman bisa lihat sendiri, jadi ada lengkungannya. Dan sekarang kita menuju ke ruang makannya. Nah, ruang makannya supaya kita dapat ruang makan seenak ini teman-teman, yang bisa buat 6 orang dengan kursi besar. Kadang-kadang tuh suka dipaksain kan, ini kursinya besar, enak. Aduh, ini enak banget. Ibaratnya nyaman banget lah kalau misalnya kita mau duduk di sini lama-lama ngobrol sama teman-teman segala macam, minum wine atau minum kopi apa segala macam. Kita tentu butuh kursi yang ada pegangan tangannya gini dan senderannya juga agak nyender. Tapi ruangannya juga harus pas. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi, dari sini sampai ke sini itu ada di 4,5 meter. Kesananya dari sini sampai situ itu ada di 3,5 meter. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ketika kita lagi duduk di sini, kita masih bisa jalan di sini. Nah, jadi nggak maksa gitu teman-teman. Dan ini tuh dapat banget di rumah ini. Ini pakai marmer. Marmernya tuh nih ada belahannya di sini. Bisa di bawahnya baru dibikin agak miring dengan kaki yang luar biasa kerennya.
Detail-detail kecil, tapi itu yang ngebikin rumah ini tuh dapet banget mewahnya. Apalagi ini kan agak semi oriental ya teman-teman. Orientalnya tuh terlihat dari kayak gini-gininya. Habis itu terlihat ada jalusi-jalusi tropisnya. Habis itu ada ini juga nih. Nah, ini dapurnya nih, keren ya. Jadi di sini tuh ada cermin, habis itu ditempel motif cutting begini. Keren, warna hijau. Ternyata warna hijau itu kok adalah salah satu warna yang dari dulu sebenarnya gue hindarin, bro. Karena susah gitu untuk dapat bagus ya. Ternyata begitu ditaruhnya hijaunya begini, dicampur sama hijaunya begini, waduh, malah jadi mahal banget ya kelihatannya. Keren. Dan ini sukses di rumah ini. Ini teman-teman bisa lihat juga di sini dibikin begini. Semuanya ini pakai veneer, teman-teman. Habis itu dicat warna hijau. Di sini ada tempat buat kulkasnya, dan di atas itu masih dikasih bonsai-bonsai ya. Cuman tuh agak repot tuh bersihinnya. Dan ini voidnya itu tingginya sekitar 8 meteran. Ini enak sih. Jadi kalau kita siang-siang juga kita nggak akan kekurangan cahaya matahari. Tapi kita pengen punya cahaya matahari yang masuk bisa nyinarin rumah kita, tapi nggak mau panas. Nah, kita bisa pakai low E glass seperti yang di sini nih. Jadi ini semua udah pakai low E glass. Dan kalau untuk kusennya, ini nggak usah dipertanyakan lagi, udah pakai YKK. Di situ pakai WPC, enak banget buat nongkrong-nongkrong. Jadi biasanya kayak misalnya gini, nih bapak, ibu, anak gitu ngobrol, makan udah enak gitu kan. Bapaknya tahu anaknya salah sebenarnya, nakal di sekolah, ya. Terus dipanggil lah duduk di situ, dinasehatin. Enak gitu. Jadi di sini kamu lihat tuh, adik kamu baik kan, dia masih makan bebek sama mama kamu gitu. Di sini. Mantep. Oke, dan itu ada pohon monstera. Gue lagi pengen koleksi monstera, bro. Karena ternyata gue baca di buku Feng Shui, kalau kita punya monstera banyak itu membawa keberuntungan. Suka banget gue sama partisinya. Partisinya jalusi-jalusi model Asia banget. Dan di sini di bawah tangga masih dimanfaatkan sebagai gudang. Jadi gue bilang yang tadi, rumah ini tuh banyak banget gudangnya. Dan keluar liftnya juga di sini. Ah, ini keren banget sih. Gila ya. Yuk, sekarang kita mau naik ke lantai berikutnya. Semuanya full marmer. Gue suka banget nih cara mereka treatment lorong tangga ini, bisa mahal banget kelihatannya. Di sini tuh dikasih wallpaper, teman-teman. Tapi di sini tuh dilebihin gitu. Jadi di sini tuh ada satu multiplex dulu. Jadi dalamnya sini tuh lebih dalam. Hasilnya adalah ketika kita pegang, beda ini sama ini kan lebih dalam yang ini. Kita pegang tuh tangan kita juga pas. Ini pakai full kayu. Habis itu lihat deh, di bagian plinnya itu ditambahin kayu-kayu lagi. Bagus banget. Keluar liftnya di sini. Ini layoutnya salah satu yang terbaik sih menurut gue. Dan ini dibuat sama arsitek namanya Hadi Vincent. Mantep ya. Selalu suka gue sama rumah yang ada voidnya. Ini pakai kaca teman-teman di sininya. Habis itu di atasnya hand railingnya tuh pakai besi hollow. Bagus. Oke, sekarang kita kesini. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Simple dengan kaca-kaca ukuran besar di sini teman-teman. Wah, ini YKK nih, lihat deh. Beda kan handle-nya. Oh. Itulah bedanya aluminium finish good sama aluminium rakitan teman-teman. Ada di aksesoris-aksesoris kayak gininya ini yang nggak bisa dilawan. Habis itu ini kamarnya, layoutnya menarik teman-teman. Jadi di sini ada kamar tidurnya, di sini tuh ada meja belajarnya, di sini ada lemarinya. Semuanya full duko supaya bisa dapat profil-profil. Kalau pakai HPL nggak bisa. Nah, ini adalah kamar mandi. Oh, kamar mandinya asik ya. Gila. Pakai kuadra, teman-teman. Habis itu di bagian sini kayu-kayu. Siap, ini antik ya. Lihat deh. Jadi ini sebenarnya homogeneous style aja, cuma dipapas. Jadi hasilnya sini tipis. Seakan-akan ini tuh adalah triplek kayu beneran. Bagus, menarik. Ini gue suka banget, ada gini-gininya juga nih. Kaca besar, jadi anak-anak kita juga bisa ngaca seluruh badan. Sekarang kita menuju ke kamar berikutnya. Ada apa kamar berikutnya? Wow, asik. Kamar anak yang perempuan nih kayaknya. Suasana saya pink-pink. Gue suka banget di sini tuh dibikin alur gini. Karena ini kan nggak perlu terlalu besar. Sedangkan ini butuh besar karena ini kan untuk makeup ya, atau untuk belajar segala macam. Tapi dibikin round begini, jadi nggak akan tajam. Bagus.
Di sini juga masih punya kaca-kaca yang besar, masih bisa muat bedside table. Habis itu di atasnya itu ada wallpapernya, bagus banget sih nih, gue suka. Oke. Kaca ya, supaya kelihatan lebih luas, menarik. Dan ada roller blind ya. Oke, asik ya. Bisa juga nih jadi inspirasi buat kamar anak gue nih. Jadi kamar itu berkesan luas. Ini kalau punya sisa-sisa marmer, jangan lupa teman-teman, ketika kita bikin top table masih bisa dimanfaatin buat vanity. Potongan-potongan kayak gini minta aja sama tukang marmernya. Bisa di sini adalah tempat mandinya, dan sekali lagi masih gunain homogeneous style yang ditipisin, bagus. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Gue bisa tebak, lantai berikutnya adalah lantai bapaknya sama ibunya. Dan pasti satu lantai. Biar gede rasanya. Ya, begitu masuk ke sini, tunggu foyer sedikit, masih bisa ditempel-tempelin hiasan-hiasan. Jadi supaya kita keluar tuh langsung dapat pemandangan. Oh, orang kalau punya kamar kayak gini teman-teman, ya, orang kalau punya kamar seperti ini, masih perlu nggak dia ke hotel? Dibawa ke hotel, ini mau pesan kamar gue, dia bilang gitu ya. Karena begitu masuk kita disambut sama satu sofa buat 2 seater. Ini gue paling suka sih, gue pengen bikin kayak gini di rumah gue soalnya. Jadi kalau mau nonton di tempat nonton gitu, jangan di depan TV. Bagus nih. Jadi di sini ada sofanya, TV besar, di sini bisa buat kerja sedikit-sedikit. Ini menurut gue salah satu kamar tidur terbaik yang pernah gue review. Di sini adalah kamar utamanya, teman-teman. Kaca-kaca besar semua. Astaga, enak ya. Enak. Punya beranda, jadi fiturnya tuh lengkap gitu. Punya beranda. Astaga. Semuanya pakai veneer. Dan di sini, tadi tuh gue sempat mikir, ini kok kalau kayak gini, kalau kita lagi mandi, ketahuan dong. Ternyata di sini ada pocket door ya. Wah, pocket door-nya gue keren sekali. Enteng lagi. Jadi buat teman-teman yang perempuan juga nggak perlu ragu pakai pocket door kayak gini karena enteng. Tuh. Tutup. Smooth banget ya. Habisnya di sebelah sininya ada tempat rias yang luar biasa besar, ada lemarinya. Walk-in closetnya juga cukup besar, cuman kalau menurut gue masih agak kurang besar sih. Kalau gue sih gue paksa di sini, udahlah ini aja di sini nih, riasnya nih di sini aja, udah bareng-bareng ya, biar lemari lebih banyak. Di sini ada khas banget ya. Emang kalau rumah mewah tuh harus punya 2 wastafel kayak gini, biar nggak rebutan. Di bawahnya dikasih LED, dan yang istimewanya di sebelah sini teman-teman. Makanya gue bilang kamar hotel lo lebih bagus ya kamar gue, gitu gila lo. Nih, jacuzzi bro. Astaga. Dan di sini tuh nggak usah takut pengap karena ada WPC yang ditaruh miring-miring. Udara juga tetap masuk ke dalam. Dan di sebelah sini ini ada, wah ini keren sih. Ini mesti dicontek banget nih. Ini keren banget ya. Jadi ini dibikin floating nih. Ini pakai homogeneous style yang dihalusin. Gila. Rain shower lengkap dengan skylight. Luar biasa. Keren. Salah satu kamar yang paling keren pernah gue lihat. Asik. Nah, sekarang kita udah sama Mas Ari dari Citra Lake Villa. Apa kabar Mas Ari? Baik. Nah, kita mau nanya-nanya nih Mas. Ya. Kenapa sih orang itu harus beli rumah di sini nih Mas? Yang pertama, ini kita lokasinya di Jakarta. Jakarta Barat tepatnya. Oke. Dimana lagi rumah di Jakarta yang view-nya menghadap danau. Oh, benar tuh. Dan semua rumahnya menghadap danau ya. Oke. Kita total rumah hanya ada 26 unit. 26 unit. Jadi ini benar-benar eksklusif di Jakarta. Oke, kalau untuk
transportasi segala macam dekat kemana aja nih Mas? Oke, kalau ke bandara ya sekitar 20 menitan. Kalau ke PIK sama sekitar segitulah, lebih kurang Pak. Terus kalau ke Bundaran HI, ini ya sekitar kalau nggak macet 30 menitan lah. Jadi sebenarnya lokasinya strategis buat orang yang kerja di Jakarta ya? Betul. Oke. Nah kalau untuk lingkungannya sendiri ada fasilitas apa Mas? Oke, untuk lingkungannya sendiri, pertama masuk, itu mau di PES 1, PES 2, di setiap PES itu kita ada viewing deck. Viewing deck. Jadi kita bisa menghadap danau. Terus kita juga ada tree house, rumah pohon buat wah nih kalau anak-anak cucu-cucu kecil. datang, anak-anak datang nih pas. Betul, ada children playground-nya, ada yoga, taman yoga, barbecue area. Barbecue area. Barbecue areanya Mas bagus banget. Kenapa saya bilang bagus? Jadi benar-benar dia kita bakar-bakar sambil menghadap danau. Oke. Danau luar kita yang lebih kurang sekitar 4,5 hektar. Bisa dibilang kayak nggak di Jakarta Barat, di Australia lah. Keren. Benar. Dan ada jogging track Mas. Ada jogging track ya? Lebih kurang di 1,6 km. Wah, 1,6 kilo kita bisa lari muterin danau. Mestinya sih udah nggak ada alasan lagi buat nggak olahraga ya. Betul. Jadi tinggal di sini, rumahnya bagusnya banget dengan konsep luxury modern, sehatnya pun dapat. Kalau untuk gym, kita di Citra Lake Villa sendiri kita ada fasilitas gym. Gym, oke. Kolam renang. Oke. Jadi untuk di fasilitas di Citra Lake Villa itu udah lengkap. Tapi kalau misalnya merasa masih kurang, kita di luar di Citra 6, kita ada Citra Premier. Di dalamnya itu ada Snap Fitness. Oke. Nah di situ gym bisa gym di situ juga. Jadi ada nggak jauh dari sini, nggak sampai 300 Karena di meter sini lah. di Citra 6 itu juga banyak restoran, Betul. segala macam, tempat les segala macam, pokoknya untuk kehidupan ada semua di sini ya. Kehidupan di sini udah ada sekolah lengkap. Oke. Rumah sakit ada Ciputra Hospital. Oke. Terus juga untuk daerah komersil di sini kita dari yang 24 jam pun ada. Oke. Untuk nightlife-nya di sini juga ada klub di Citra 6. Oke, jadi udah Gitu. lengkap banget seperti kota di dalam kota Jakarta yang lebih rapih gitu ya. Iya. Oke. Kelebihannya ya, kalau beli Citra Lake Villa, selain tadi saya bilang view-nya danau, pertama di rumahnya nggak perlu kemana-mana lagi kalau mau jacuzzi, karena udah ada jacuzzi. Dan jacuzzi itu udah include pembelian. Jacuzzi udah include pembelian. Nah, kalau di tipe Virtu, itu kita lebih lagi dari jacuzzi. Kita ada saunanya. Ada jacuzzi dan sauna. Ada jacuzzi dan sauna, itu di lebar 12 only tipe Virtu. Nah, selain itu juga di setiap unitnya itu sudah ada AC. AC. Lebih kurang 7+1 lah. 8 AC udah gratis. Udah include gratis ya? AC, udah include. Dan itu termasuk yang ducting. Sudah termaksud yang ada. Selain tadi yang saya bilang AC, 7+1 ya 8-an itu. Jadi di setiap ruangan itu sudah dilengkapi dengan air purifier. Waduh, jadi nggak- udah dingin dan bersih nih udaranya Jadi ya. sirkulasi udara di dalam rumah itu bagus banget gitu. Nggak perlu beli air purifier yang portable lagi. Gitu. Oke, karena udah Sudah ada yang bagus di sini ya. Iya, betul. Kalau lift? Kalau yang untuk PS2 kita pakai TKA. Dan itu udah include juga? Udah include. Oke. Itu kapasitas sekitar 5 orang, 400 kiloan lah. Nah, kalau di rumah sebesar ini tuh orang pasti nanya, listriknya mahal nih. Nah, kalau listrik gimana tuh, Mas? Kalau untuk listrik, jangan khawatir. Kita support pakai tenaga matahari. Berarti udah ada Betul. solar panel Ada dan solar itu include panel. juga? Udah include. Wow. Itu bukan hanya listrik. Itu juga ada tenaga solar panelnya itu kita juga ada untuk water heater. Gitu. Dan ini karena udah ada liftnya sebenarnya cocok buat orang tua ya. Kalau Betul. mau beliin orang tua kita rumah di sini juga cocok. Ya, betul. Karena tadi gue denger itu ada panic button ya, Mas ya? Ya. Itu buat apa tuh, Mas, panic Jadi button? gini, panic button. Kalau seandainya orang tua sakit, nggak sempet manggil anak atau nggak bisa megang handphone, pencet aja panic button, itu langsung nge-link ke security. Jadi security langsung bantu ke sini. Bantu ke unit. Oke, mantep juga ya. Selain itu juga di rumahnya juga dilengkapi sama fasilitas intercom. Oke, jadi ada intercom ya. Ya. Oke, sekarang pertanyaan yang paling penting di acara kita nih. Berapa duit sih kalau kita mau beli di sini? Dan gimana cara bayar yang paling gampang? Oke, untuk rumah semewah ini start 13 M-an aja. 13M. Oke. Nggak mahal lah ya. Ya, Soalnya ini- dengan rumah yang menghadap danau semuanya gitu, dan cara bayarnya bisa cash, Cash. bisa ke kita bisa cicilan bertahap Cicilan bertahap berapa kali? 12 kali. 12 kali. Oke. Ya, terus juga bisa KPR. KPR. Kalau KPR itu DP-nya bisa berapa persen? DP-nya 5%. 5%. Cicilannya berapa nih, Mas? Paling mentok. Oke, nah untuk cicilannya itu cicilan KPR bisa di paling rendah 80 jutaan. 80 jutaan
per bulan ya. Betul. Oke Mas Hari, makasih banyak ya buat wawancaranya. Sama-sama Mas. Oke, sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Gila, ini pertama kali syuting 2025, udah hujan-hujanan. Astaga bro. Jadi ini ceritanya gini. Kita mulai ngomong, Koko pergi. Ya, baru kita ngomong kehujanan. Bro. Kamera, bro. Nah, teman-teman bisa lihat di... Berhenti dulu. Ya. Astaga.